Rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita masih terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas, yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, bersyukur kepadanya atas segala nikmat ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya tetap istiqomah hingga yaumul akhir. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang ke-10 ini alhamdulillah masih ada jamaah walaupun tidak seperti subuh yang pertama, Masya Allah mungkin ini sudah sisa sepertiga barangkali atau separohnya. Dan ini bagi kami merasa sedih tapi apalah begitulah fitrah tabiat manusia secara umum, dari tahun ke tahun begini kondisinya. Tapi harapannya yang ada di pagi hari ini mudah-mudahan tetap istiqomah hingga akhir hingga akhir Ramadan. Bahkan bukan akhir Ramadan saja, setelah Ramadan itulah inti daripada bulan suci Ramadan atau ibadah kita di bulan suci Ramadan untuk la'allakum tattaqun supaya kita bertakwa kapanpun dan dimanapun, mau di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Ittaqilah haitsu ma kunta. Kita tetap bertakwa dimanapun kita berada, baik bulannya, tempatnya, atau waktunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal terkait tentang masalah sholat Kenapa ini penting kita bahas atau kita ingatkan, karena pasti di antara kita sudah sering mendengar bagaimana tata cara sholat yang benar. Selain daripada bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berpuasa di bulan Ramadan juga bulan di mana banyak orang melaksanakan sholat yang tadinya tidak pernah sholat lail, dalam hal ini sholat taraweh di bulan Ramadan banyak orang sholat lail atau sholat taraweh, bahkan memperbanyak sholat sunnah seperti sholat sunnah suruh sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat fardu, dan banyak hal yang lain. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasulullah bersabda, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Tentunya kita tidak bisa melihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zaman sekarang Tapi bagaimana caranya kita bisa salat dengan benar? Maka kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak membaca. Ini penting karena salat itu bisa diterima dan juga bisa ditolak, atau salat itu bisa sah dan tidak sah. Ini yang kita khawatirkan. Kekhawatiran yang sangat luar biasa Salat dalam sehari semalam minimal 5 kali. Kalau ditambah dengan taraweh maka banyak sekali. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal saja dalam sebuah riwayat pernah salat lail sebanyak 300 rakaat salat lail, salat malam sebanyak 300 rakaat. Ketika beliau di penjara maka kemampuannya berkurang, sisa dalam riwayat sisa 150 rakaat. Mungkin di antara kita paling banyak kita mendengar di beberapa masjid yang lain ada sholat tarawih yang banyaknya sejumlah 20 rakaat. Saya pernah dengar Di Jawa dulu saya 21, 23 dan seterusnya. Boleh karena pernah dicontohkan sholat lail secara umum sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hal yang paling pertama ya dalam perkara sholat ya adalah syarat ya, syarat sahnya sholat ya. Syarat sahnya sholat ini harus kita ketahui ya. Sebelum kita melakukan sholat, maka ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya sebelum kita melakukan sholat. Apa yang pertama? Yang pertama dalam masalah sholat adalah masuknya waktu ya, masuknya waktu. Jadi fenomena yang ada ya, saya pernah melihat ketika saya berteman dengan para pedagang di pasar ya. Katanya, saya cepat-cepat sholat deh, nanti keburu sudah ramai di pasar. Akhirnya dia sholat subuh sebelum waktunya ya. Ini pernah terjadi ya. Jadi dia sholat subuh sebelum waktunya, atau sholat duhur ya sebelum waktunya, karena mengingat ada agendaku yang sangat penting, maka belum masuk waktu dia sholat. Atau karena kesibukannya tertundalah sholatnya, sholat subuh bahkan masih mengantuk sampai terbit matahari dia baru sholat subuh, sanda sholatnya. Kalau dia sadar bahwa waktu subuh sudah masuk, dia terbangun kemudian dia menundanya, maka sholat subuhnya dia tidak sah. Karena dia menyadari dengan sengaja melalaikan, menunda waktu sholatnya. Lain dengan orang yang memang terbangunnya jam 9, sama sekali dia tidak mendengar masuknya waktu sholat subuh atau ya azan dikumandangkan. Sampainya jam 9 dia baru bangun. Apa yang harus dia lakukan? Begitu dia bangun, langsung segera sholat subuh ya. Harus sesuai waktunya, hukum asalnya. Ya, jadi perhatikan waktu-waktu sholat. Mungkin di rumah kita, di masjid juga ada jadwal-jadwal sholat, kapan waktu masuknya sholat subuh, kapan masuk waktunya sholat duhur, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah menutup aurat. Nah, ini penting sekali. Jangan asal-asalan ya. Ya maaf ya, kalau laki-laki aurat secara umum adalah pusar sampai lutut. Ya. Itu aurat laki-laki ya. Maka itu wajib ditutup. Kapan itu tidak tertutup, maka sholatnya tidak sah. Ya, hukum asal ya. Kalau perempuan apa? Muka dan telapak tangan yang boleh kelihatan dalam hal sholat ya. Muka dan telapak tangan itu saja. Makanya kalau sholat kemudian maaf ya, talkun atau bawahannya dia lipat sampai tinggi sehingga di atas mata kaki, maka sholatnya tidak sah. Dia harus tertutup betul-betul ya, kecuali muka dan telapak tangan. Mungkin anak-anak atau ya, makanya dulu itu ya, talkunnya betul-betul kayak apa? Kalau zaman dulu kalau perempuan itu putih-putih semua, dan satu style ya, maksudnya bukan satu bagian, tidak ada bawahan, tidak ada satu, pokoknya seperti kayak jubah lah barangkali ya, satu style saja, satu bagian. Jadi aurat harus tertutup rapat ya, kecuali ya muka dan telapak tangan. Kemudian jauh dari najis ya. Nah, ini harus kita pahami mana yang termasuk najis dan mana yang bukan ya. Nah, contoh najis yang paling kita ya sering ketahui dalam sehari-hari adalah air kencing ya, itu najis ya. Dan masih banyak najis yang lain. Ini harus kita perhatikan. Ini sebelum masuk sholat, syarat sebelum kita melakukan sholat. Yang keempat ya, menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Jadi ya, kiblat kita adalah menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau kita berada di sebelah timur Masjidil Haram, berarti kita menghadap ke barat. Kalau kita berada di sebelah selatan ya, Masjidil Haram, berarti kita menghadap ke arah utara, begitu ya. Mungkin sudah, yang bagi jamaah yang sudah pernah umroh, bagi jamaah yang sudah pernah haji ya pasti pernah sholat di sana ya. Jadi ada orang mengelilingi ya, ada biasa saling berhadapan dengan bagian timur dengan barat, bagian selatan dan bagian utara. Jadi harus menghadap ke kiblat. Bagaimana kalau kita bingung ya? Maka ya sekarang ada kompas atau kita berusaha untuk mencari arah kiblat. Yang kelima adalah niat ya. Ini niat penting ya. Sebelum sholat itu niat.
Bukan ketika dalam sholat baru niat. Rakaat yang kedua baru sholat apa ini nih? Nah, ya, itu harus kita perhatikan ya. Nah, walaupun terlepas dari perkara ada niat yang dijaharkan atau tidak, yang penting kita harus berniat ya. Kita harus berniat dalam sholat ketika kita mau melaksanakan sholat ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, apa sih ya rukun-rukun daripada sholat itu ya. Ini juga penting. Apa bedanya rukun, wajib dan sunnah dalam sholat? Tapi yang paling penting adalah kita ketahui rukunnya dulu. Kapan kita tidak menegakkan rukun-rukun dalam sholat, maka sholat kita tidak sah atau tidak diterima. Ini banyak terjadi, makanya harapannya anak-anaknya tadi di belakang ini ya bisa ikut ya, atau yang di luar bisa masuk atau minimal di luar mendengar ya tentang rukun-rukun sholat. Karena fenomena yang ada ya ketika saya perhatikan ini realita ya, makanya saya sampaikan sesuai dengan karena saya warga kompleks Pemda, saya sering perhatikan anak-anak kita di sini dalam hal caranya berwudu ya belum terlalu sempurna. Maka kewajiban bagi orang tua ya, kewajiban bagi orang tua untuk memperhatikan hal ini. Kasihan kalau anak kita sejak TK sampai SMA wudunya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Berarti yang berdosa diantaranya adalah orang tuanya ya. Kecuali orang tuanya memang tidak tahu dan menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islami atau masuk ke TPA ya supaya bisa wudu dengan benar. Harus diperhatikan sekali ini. Contoh mulai dari mungkin caranya berwudu, seharusnya air wudu yang sampai pada siku tangan ya, kemudian dia tidak sampai, maka wudunya tidak sah. Atau di kaki ketika cuma dikucur saja di kakinya, di punggungnya dan tidak sampai kena mata kakinya, maka wudunya pun tidak sah. Ini harus diperhatikan dengan sempurna ya. Air wudu harus sampai pada bagian-bagian yang harus terkena wudu. Sama juga muka, sebagian cuma tepukan di mukanya saja. Padahal batas muka adalah tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu sini ya. Itulah muka ya. Atau daun telinga kanan sampai daun telinga kiri, itulah batas muka. Itu harus diperhatikan sebaik-baiknya mana bagian muka yang harus kena ya air wudu. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Rukun yang pertama ya ketika kita sholat adalah berdiri. Berdirinya sholat ya. Berdiri sholat ya ketika sholat wajib ya. Jadi berdiri dalam sholat ya itu rukun. Kecuali ya maaf orang yang lagi sakit ya. Kecuali orang yang sakit tidak bisa berdiri maka dia duduk, tidak bisa duduk maka dia baring ya. Nah, kalau sudah tidak bisa baring ya innalillahi ya, atau sholatlah sesuai dengan keadaannya. Jadi usahakan berdiri dengan sempurna. Rukun yang kedua takbiratul ihram di awalnya. Ya, takbiratul ihram ya. Berdiri kemudian bertakbir ya. Rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Ini pada bagian ini sangat penting sekali ya. Khususnya ketika sholat berjamaah ya. Khususnya ketika sholat berjamaah. Dan hal ini saya akan menyampaikan secara khusus ya bagaimana sholat berjamaah tarawihnya kita di sini ya. Anak-anak ataupun yang sudah menginjak dewasa, masih ada sebagian anak-anak kita ya. Dan ini menjadi pantun kita semua baik orang tua ataupun para panitia ya dalam amaliyah Ramadan. Ketika kita berada dalam masjid dan kita kan bukan masbuk, paham ya masbuk ya? Orang yang ketinggalan sholat karena ada urusan yang penting ya atau hal-hal tertentu sehingga dia ketinggalan sholat. Sementara kami perhatikan fenomena di sini ketika tarawih khususnya ya, anak-anak itu menunggu imam ruku baru dia bergabung. Akhirnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Padahal dikatakan tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi gara-gara rakaat pertama tidak ikut Al-Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah karena bergabung ketika imam mau ruku, maka dianggap dia tidak sholat.
Bayangkan kalau setiap rakaatnya begitu. Ya, ini sholat sunnah. Bagaimana apalagi kalau sholat wajib? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kasihan. Ya, nanti kelak di yaumul akhir kamu ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Padahal di dunia dia bilang, saya setiap Ramadan, setiap waktu sholat saya sholat ya Allah. Saya sholat 5 waktu. Ya, saya sholat taraweh juga. Bahkan di 10 hari terakhir saya ikut juga sholat lain. Tapi masalahnya fenomena ini terjadi. Saya sebagai ketua panitia amaliyah, ketua itikaf pada waktu itu sering memperhatikan. Anak-anak bergabung ketika dia imam mau ruku baru dia bergabung. Jadi dia tidak membaca Al-Fatihah. Artinya sholat lainnya pun tidak sah, sholat tarawihnya tidak sah, kemudian sholat wajibnya tidak sah. Rugi tidak? Sangat rugi. Ibarat kita bekerja keras tidak diupah, tidak digaji, justru kita disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bikin kami sedih. Sayang karena kami sebagai pengajar ya, dalam urusan agama ya, sebagai guru agama, kami membaca Al-Qur'an, kami membaca hadis tentang hal-hal seperti ini. Ya, makanya kami sampaikan, dan saya pun berdosa. Saya sebagai pengajar agama berdosa ketika melihat saudara-saudara kita dari mulai anak-anak sampai dewasa sampai orang tua melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, ya, kami berdosa ketika tidak mengingatkannya. Ini salah. Lalu caranya kan beda-beda. Ada menegur langsung, ya, ada yang menegur dengan kasar, dengan halus, dengan sangat lembut. Minimal saya doakan, ya Allah, semoga jamaah Masjid Ar-Raid ini, ya, sholatnya ya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga bisa diterima ibadahnya. Dan kami pengurus masjid atau pembina di sini welcome insyaallah, siap ditanya, siap berdiskusi untuk bagaimana sih cara sholat yang benar, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukunya, nanti ada juga bagaimana wajib-wajib sholat, bagaimana sunnah-sunnah sholat. Jadi mulai sekarang marilah kita perhatikan anak kita, bahkan diri-diri kita. Kita mengevaluasi, karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amlan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan amal yang dicontohkan Rasul maka tertolak. Ini hadisnya. Ya. Atau dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'fu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu ya yang tidak ada contohnya. Karena sesungguhnya ya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ketika kita sholat, ya, kita tidak boleh asal ikut-ikutan. Oh, saya ikuti bapakku kan, saya cara sholatnya bapakku. Tapi kamu sudah bertanya belum, Pak, ini sholatnya sudah sesuai enggak? Atau kita ikuti ustadznya? Karena fenomenanya begini, ya. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah keliling Nusantara, Kalimantan, Sumatera, ya, Jawa, ke Bali, ya, alhamdulillah sudah keliling, melihat bahwa, dan saya yakin bagi yang sudah pernah keliling Nusantara atau pernah mungkin kunjungan dinas dan lain sebagainya pasti melihat, loh kok cara sholat berjamaah atau cara sholatnya kok ada sebagian berbeda, ya, kok ada sebagian berbeda. Mungkin maaf ya sampaikan, kok di sini kok ada dipimpin doa setelah sholat, subhanallah, subhanallah, Allah akbar, Allah dan seterusnya. Kenapa di sana kok dipimpin? Dan disinilah membuat kita kritis. Mana sih yang lebih baik? Bahasanya mana sih yang lebih rojih dalam urusan masalah ibadah? Kita buka-buka buku, kita belajar, ya. Dan yang paling penting bagi umat Islam, pelajaran atau pedoman yang paling pokok adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu pedoman yang paling pokok dan hukumnya wajib, fardhu ain, ya, bagi setiap individu kaum muslimin, khususnya sudah balik, wajib membaca Al-Quran. Bukan membaca bahasa Arabnya saja, tapi wajib memahami isinya. Inilah kebanyakan kaum muslimin yang masih lalai. Ya. Mungkin ada yang suaranya merdu, bagus sekali. Bagus, ya, karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan suka yang indah termasuk dalam hal mengaji. Tapi tujuannya Al-Quran adalah untuk dipahami. Ya, bukan hanya sekedar bisa membaca. Bukan sampai di situ, tapi masih kebanyakan bisa membaca. Khatam mungkin ada yang khatam di bulan Ramadan ini 10 kali, 30 kali, bahkan tahun lalu ada yang sampai 60 kali khatam. Ya, di kampus Tiba itu ada yang 60 kali khatam membaca Al-Quran.
Tapi intinya adalah bagaimana kita memahami, ya. Minimal Al-Fatihah dulu, ya, sebagai ummul kitab, ya, sebagai induk daripada Al-Qur'an itu sendiri. Mungkin ini jamaah sekalian, yang mudah-mudahan penyampaian pada pagi hari ini yang saya sampaikan bisa memotivasi kita merasa khawatir jangan sampai sholat kita dasar tidak diterima sehingga kita tertutup, ya, harus belajar karena sholat adalah menjadi furqon untuk membedakan orang baik dan tidak. Kalau kita rajin sholat, insya Allah akan menjadi baik. Kalau kita rajin sholat, maka kehidupan kita akan lebih cerah, lebih bahagia, ya, karena Allah juga berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolong. Jadi kalau kita rajin sholat, ya, maka itu akan menjadi penolong kita. Dan yang jadi masalah, saya sudah rajin sholat, tapi hidupku terasa hampa. Ini mau dievaluasi. Apakah sholat kita sudah benar atau belum? Ya, harus jadi evaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.